A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Diel Vendra, NIM 1914080047. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biolistrik. Yang pertama, biolistrik. Pengertian biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Biolistrik merupakan energi yang bersumber dari ATP atau adenosine triphosphate. Dari ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Kemampuan sel syaraf atau neuron menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Transmisi sinyal biolistrik mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendrit yang berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Aktivasi biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada permukaan air. Kelistrikan merupakan sesuatu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita tidak terlalu banyak memikirkan hal tersebut. Namun, kelistrikan memegang peranan penting dalam bidang kedokteran. Ada dua aspek dalam bidang kedokteran, yaitu listrik dan magnet yang timbul dalam tubuh manusia, serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Yang kedua, sistem saraf pada tubuh manusia. Sistem saraf pada tubuh manusia adalah mekanisme yang memungkinkan tubuh bereaksi terhadap perubahan pada berbagai lingkungan eksternal dan internal yang senantiasa terjadi. Mekanisme ini juga mengawasi dan menyelaraskan berbagai kegiatan tubuh, misalnya jantung dan paru-paru. Untuk tujuan deskriptif secara struktural, sistem saraf dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf bekerja, sel saraf bekerja dengan cara menimbulkan dan menjalankan impuls atau potensial aksi. Impuls dapat menjalar pada sebuah sel saraf, tetapi juga dapat menjalar ke sel lain dengan melintasi sinaps. Penjalaran impuls melintasi sinaps dapat terjadi dengan cara transmisi elektrik atau transmisi kimiawi atau dengan cara bantuan neurotransmitter. Yang ketiga, tiga komponen koordinasi saraf. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf bekerja berdasarkan impuls elektrokimia untuk melayani tubuh dengan berbagai macam cara. Yang kedua, sistem hormon, sekumpulan kelenjar dengan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Yang ketiga, sistem indera. Salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan reseptor atau penerima rangsangan. Selanjutnya, yang D, mekanisme kelistrikan pada sistem saraf. Aliran listrik pada sel saraf atau neuron manusia
tepat terjadi pada membran plasma permukaan setiap neuron terdapat beda potensial listrik atau voltase akibat muatan negatif neto di permukaan dalam membran dan muatan positif neto di permukaan luar. Muatan listrik yang terdapat pada membran plasma pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel pada cairan intrasel dan ekstrasel, ion melakukan perpindahan sehingga terjadi perbedaan muatan antara cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Perbedaan jumlah muatan akibat perpindahan muatan disebut dengan potensial membran. Yang pentingnya konsentrasi ion dalam tubuh manusia pada proses rangsangan. Konsentrasi ion di dalam dan di luar sel ini merupakan suatu model potensial istirahat pada waktu sama dengan 0, di mana ion K akan melakukan difusi dan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga pada saat tertentu akan terjadi membran dipol atau membran dua kutub di mana larutan dengan konsentrasi yang tadinya rendah akan kelebihan ion positif. Kebalikan dengan larutan yang konsentrasi tinggi akan mengalami kekurangan ion sehingga menjadi lebih negatif. Yang F, peristiwa kelistrikan pada jantung. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung itu sendiri, yang disebut autorimicity. Sel otoritmik merupakan sel otot khusus yang berbeda dari sel saraf dan sel otot rangka, di mana sel otoritmik jantung tidak memiliki potensial istirahat. Sel ini memperlihatkan aktivitas pemicu, yaitu potensial membran secara perlahan terdepolarisasi sampai ke ambang. Dengan siklus yang berulang tersebut, sel otoritmik memicu potensial aksi yang kemudian menyebar ke seluruh jantung untuk memicu denyut berirama tanpa rangsangan saraf apapun. Pada otot jantung, ion Na+ mudah bocor sehingga setelah repolarisasi ion Na+ akan masuk kembali ke sel disebut depolarisasi spontan atau nilai ambang dan potensial aksi tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Sel otot jantung akan mencapai nilai ambang dan potensial aksi pada kecepatan teratur disebut natural rate atau kecepatan dasar sel. Selanjutnya yang G, perbedaan sistem kerja EEG, EKG, dan EMG dalam memeriksa kesehatan. Yang pertama, EEG bekerja dengan menangkap aktivitas listrik pada permukaan kulit kepala. Sinyal hasil perekaman dari perangkat EEG disebut sebagai sinyal. Yang kedua, EKG, pencatatan potensial bioelektrik yang dihasilkan jantung. Sinyal listrik jantung dalam bentuk grafik ditampilkan melalui monitor atau dicetak pada kertas. Yang ketiga ada EMG, proses merekam aktivitas elektrik dari otot. Sinyal EMG mempunyai range frekuensi pada energi dominan antara 20 sampai 50 Hz dengan amplitudo antara 0 sampai 10 MV. Yang H, konsep magnetoreseptor dan elektroreseptor pada makhluk.
Magnetoreseptor adalah suatu rangsangan yang memanfaatkan medan magnet dalam aktivitasnya. Beberapa jenis hewan memiliki kemampuan untuk berorientasi terhadap medan magnet bumi, sedangkan elektroreseptor merupakan pengembangan dan modifikasi dari gravitasi atau lateral line. Pemberian listrik yang rendah sekitarnya dapat menimbulkan respon yang luar biasa pada elektroreseptor tersebut. Sedangkan elektroreseptor merupakan pengembangan dan modifikasi dari gravitasi lain. Pemberian elektroreseptor merupakan sensor seperti indera penglihatan, informasi, dan elektrosensori ditransmisikan hampir secara langsung. Yang I, proses kelistrikan pada belut listrik. Organ penghasil listrik pada belut listrik tersusun dari sel saraf dan sel otot yang telah mengalami perubahan penting. Bentuk organ listrik seperti piringan kecil yang memproduksi lendir, tersusun dan menyatu menghadap arah yang sama, yang memuat 150 atau 250 piringan setiap susunnya. Prinsip kerja piringan listrik mirip kerja baterai. Ketika ikan beristirahat, otot-otot tidak berhubungan belum aktif, tetapi jika menerima pesan dari saraf, mereka segera bekerja spontan mengeluarkan daya listrik. Yang J, akibat shock listrik atau disambar petir pada tubuh makhluk hidup. Shock listrik atau kejutan listrik adalah suatu nyeri pada syaraf sensorik yang diakibatkan aliran listrik yang mengalir secara tiba-tiba melalui tubuh secara fisika ke sentrum atau electric shock adalah terjadi kontak antara bagian tubuh manusia dengan suatu sumber tegangan listrik yang cukup tinggi sehingga mampu mengakibatkan arus listrik melalui tubuh manusia, tepatnya melalui otot. K. Potensial listrik. Kemagnetan merupakan hal yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia dan makhluk lain penghuni alam semesta ini. Bumi merupakan magnet terbesar yang dapat memberikan manfaat besar bagi manusia dan semua makhluk hidup. Magnet bumi memungkinkan manusia untuk menggunakan kompas sebagai petunjuk arah. Banyak hewan juga memanfaatkan gaya magnet bumi sebagai petunjuk arah dalam melakukan migrasi. L. Pengaruh kemagnetan pada migrasi pada beberapa hewan. Para ilmuwan mengatakan bahwa banyak makhluk hidup dapat merasakan kekuatan magnet di bumi untuk membantu navigasi mereka ketika melakukan migrasi. Hewan dalam melakukan migrasi umumnya menggunakan rute yang sama dari tahun ke tahun dan dari generasi ke generasi. Hewan yang mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Yang berikut, hewan-hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan kemagnetan bumi. Yang pertama, burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang, burung layang-layang, dan sebagainya, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuh untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Yang kedua ada migrasi salmon, ikan salmon.
Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai, air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Yang ketiga ada migrasi ikan penyu. Migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lainnya yang umumnya dilakukan secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Yang keempat, migrasi lobster duri. Lobster ini merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Peneliti meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi ke medan magnet dan meletakkan lobster duri ke dalam bak air dan yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri dan tetap bergerak menuju arah kutub utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memadukan migrasi yang dilakukan lepas dari pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Magnet pada bakteri. Magnet pada bakteri merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmore pada tahun 1975. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetit atau Greigate yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalam masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Selanjutnya ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang biolistrik, yakni ada Al-Baqarah ayat 164, yang kedua ada surah Nur ayat 35, dan yang terakhir surah Yasin ayat 36. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.